Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 24 April 2025 kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di Gold. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan ke time frame di daily. Di time frame daily, wow. Kemarin sempat muncul candle bearish momentum. Speechless saya sebenarnya. Gold ini turun kemarin tuh di hari Rabu itu 1200 pips. Walah. Dan ini hari ini begitu tadi malam keluar news, sebenarnya newsnya tidak sesuai dengan forecast ya. Jadi lebih besar, artinya dia good untuk USD. Tapi akhirnya setelah ambil inducement atau pullback di H4, dia ngegas naik ke atas, dan alhamdulillah semalam ya walaupun sempat ada yang kena stop loss, aku dapat lah berapa pips ya, bangun-bangun udah dapat ini taking profit sih. Nah, kita dari daily-nya kita akan pindahkan ya untuk previous daily high dan previous daily low-nya ya. Untuk previous daily previous daily high kita akan pindahkan di harga 3.386.770 ya. Itu untuk batas breakout atas ya. Artinya secara daily ini naiknya maybe koreksi ya, bisa jadi koreksi. Tapi kalau misalkan dia ternyata previous daily-nya tembus break body candle, berarti ini balik bullish lagi gitu. Nah, untuk previous daily low kita pindahkan ke harga 3.260.190, itu menjadi previous daily low dari hari kemarin, hari Rabu ya. Ini harga berusaha untuk retrace. Ini garis-garis orange ini sebenarnya kemarin jadi area target entry kita tandain, kita hapus saja ini sebagai ya SNR sebenarnya biar lebih bersih. Nanti kita tandain ulang di time frame kecil. Nah, di daily-nya walaupun sempat turun ya dari pergerakan waktu terkena tembok raksasa di 3.500-an, akhirnya tembok itu membuat sebuah tolakan yang cukup kencang totali ya, dari pergerakan di hari Selasa kemudian hari Rabu itu total 2.400 pips. Market ini sedang ngerasa kayak dimain-mainin dan sangat volatile. Dalam di time frame yang kecil di M1 aja, di M1 aja pergerakannya bisa ratusan pips. Jadi apa ya, kita harus menjaga equity. Otomatis kalau dengan kondisi seperti ini resikonya lebih besar. Nah, di daily-nya kita sudah dapat ya range area, tapi kalau kita lihat dari kemarin adanya bearish momentum, kalau hari ini tidak jebol di previous daily high, maka dia akan lanjut penurunan. Jadi naiknya ini hanya sebuah koreksi. Jadi belum ada ini bisa menjadi pullback. Tadi 4 jam kita lihat di 4 jam. Di 4 jam ini tentunya kita sudah melihat adanya sebuah inducement ya di H4. Yang mana H4 ini artinya sudah ada trading range ya di antara harga ini, di harga dari 3.193 sampai all time high-nya, dan harga sudah sempat masuk di area OTE optimum target entry bertepatan dengan inducement di H4. Sekali lagi validasi high. Nah, akan tapi sebenarnya untuk area buy di H4 itu masih di bawah ya, di sekitar sini harganya 3.200-an. Itu menjadi order block di 4 jam yang masih fresh. Saya pikir ya maybe ini kan di H1-nya nanti kita lihat, H1-nya udah stock bearish. Ini naik area sini, ada area entry sell ya, kemudian naik maybe seperti ini. Ini menurut sekilas pandangan saya ya. Kalau tidak, H4-nya juga ikut jebol menjadi stock bearish, bisa saja terjadi. Tapi yang jelas secara H4 masih bullish. Kemarin kita di H1 juga udah cok ya. Di H1 oke, di H4 udah, kemudian di ini penurunannya pullback ada di sini aja. Ini pullbacknya. Jadi ini internal aja, itu pullback di H4. Kemudian di H1 kita cek. Di H1 sudah ada cok bearish ya. Yang jelas ini sudah menjadi
sudah menjadi break of structure, kemudian inducement. Kemarin kita sempat dapat profit di sini, kita buy hampir 500 pips. Kemudian semalam itu ada penurunan cukup tajam. Nah, ini di sini ini area nyempil demand kecil tapi ya tembus juga. Jadi entry-nya di sini bingung, stop loss-nya. Di sini saya tunggu di sini nggak turun. Dan ini naiknya koreksi dari H1 ini sudah dapat trading range ya. Jadi ini high valid, ini low valid ya. Kalau kita tarik sebagai apa namanya? Bentar. Kalau kita tarik Fibonacci, ini sudah sah sih. So, kalau kita mau narik sebagai Fibonacci, retracement areanya yang dituju itu di H1 sebagai area supply ya. Ini di area sini. Ini menjadi area supply. Area supply-nya itu antara di harga 3.468 sampai 3.442 itu menjadi area supply atau pantau sell. Ini area cukup lebar ya, mungkin cari konfirmasi aja, cari konfirmasi entry. Jadi ini naiknya untuk koreksi. Jadi kalau mau nge-buy better mau nge-buy lagi ya, kita turunkan time frame, kita cari strukturnya di time frame tersebut. Ya, ini masih kuat naik ya. Di sini kita masih kuat naik, ada tahanan di sini, ini juga ada supply. Maybe juga akan ada reaksi, mungkin kalau dari sini akan ada reaksi sekitar berapa sih? 3.370-an. Di sini juga masih ada gap mungkin. Kalau dari H1 mungkin seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi di bawah juga ada demand. Ya SND per SND itu saya pikir juga relevan di kondisi yang seperti ini. Jadi tidak ngejar ke strukturnya, mendingan kita dari SND to SND aja, lebih worth it gitu ya. Artinya manakala harga market sewaktu-waktu berubah arahnya, ya kita masih dapat posisi yang cukup oke. Tapi yang jelas adanya kondisi berita yang kita terima di beberapa hari terakhir, akhirnya secara fundamental kemarin melonjak drastis, melejit tinggi itu kan karena adanya sebuah statement atau ancaman si Donald Trump ini berusaha menggeser atau menurunkan si Jerome Powell itu dari kursi The Fed, dari chiefnya The Fed ya. Kan tapi setelah kemarin itu ketika dia turun, bisanya dia bikin statement, oh itu nggak diganggu gugat, akhirnya harga turun drastis. Karena dua orang ini sangat bertolak belakang pola pikirnya. Yang satu pengennya cut rate, yang satunya pengennya mempertahankan tingkat suku bunga. Donald Trump menginginkan tingkat suku bunga dikurangi. Tapi kalau si Jerome Powell masih sangat berhati-hati antara mau turun atau naik. Kalau naik sebenarnya udah startnya udah ketinggi. Mungkin lebih ke pangkas. Tapi kalau misalkan pangkas suku bunga, dolarnya juga akan lebih dalam lagi rungkatnya. Ya ini yang kalau mungkin malah nanti akan naik tingkat suku bunga atau paling enggak dipertahankan. Itu akan membuat lebih stagnan gitu aja. Jadi secara indeks dolar pelan-pelan akan naik dan mungkin di gold akan ada pergerakan lanjutan penurunan. Menurut saya seperti itu sebelum lanjut rally. Nah ini apakah 3.500 ini puncak dari all time high selamanya dan nanti ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita baca per struktur ini secara H1 sudah cok bearish, H4 masih bullish ya. Jadi area sini kita bisa cari reaksi kalau emang mau trading per area. Area pantau sell kedua di sini di harga 3.460, 3.440. Di H1-nya sudah ambil inducement, artinya sudah ada low valid dan high valid. Ini high valid. Ini low valid. Sudah ada trading range. Oke, di M30 boleh lah kita cek M30. Masih kelihatan. Di M30 strukturnya sudah bearish juga. Nih. Di sini menjadi struktur bearishnya, jadi sudah divalidasi cok. Lalu untuk di sini
ada inducement. Kan pullback kan. So di sini menjadi sebuah pos untuk M30. Kita bisa trading di sini. Lalu di M30 di sini menjadi inducement. Ini inducementnya. Oke. Pagi-pagi udah ngegas ya. Pagi-pagi ngegas biasanya lanjut nanti turun. Ini aslinya berada di area, wah ini keren ya kalau misalkan kita mau sell sebenarnya. Cari konfirmasi aja lah. Arahnya ke sini, paling enggak ke area si demandnya tadi di sini. Area sekitar target 3290, 3300 ya, 3300. Oke, di M30-nya udah terlihat adanya sebuah struktur. Di sini menjadi breakout structure, maybe akan lanjut turun. Turun sampai mana? At least sampai sini, maybe bisa sampai bikin bos baru lagi. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas secara H1 impulsif turun, cok bearish, bisa either dia naik ke supply lagi untuk lanjut turun, atau dia lanjut turun membuat bos dan ke area demand H4. Alright kan? Sudah tahu ya area-areanya, sudah tahu batasan-batasannya. M15 ada demand supply kecil, ada apa? Apakah akan disentuh? Tidak. Saya lebih senang di sini. Tidak disentuh. Oke, di M15 strukturnya seperti apa, kita coba cek lagi untuk M15 sama seperti M30 sih, ini menjadi inducement. Oke, kemudian ini menjadi breakout structure, bearish M15. Duh, ini juga ada bos. Oh, bawahnya ada bos. Berarti di sini udah menjadi change of character. Cocok bullish di M15, cocok bullish. Aduh, mau pasang selnya telat. M5. Cari buy berarti ya. Oke, di sini sudah ada cok. Ada cok. Ada bullish di time frame kecil. Area buy di sini. Ini semua area demand. Apakah sampai sana enggak tahu. Di M1 perlu nggak? Nggak usah lah ya. Kita nanti share di VIP aja. Oke, kita coba cek di indeks dolar. Ada apa di indeks dolar? Oh, naik. Masih ketahan di area supply. Oke, kita cek di news untuk hari ini. Oke, kita sudah ada di news ya. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025, nanti jam 7.30 malam atau jam sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat, ada rilis data unemployment claims. Ini previousnya 215.000, forecastnya 222.000. Yang mana misalkan actualnya ini sesuai, maka ini menjadi sebuah bet untuk USD. Jadi lanjutan bearishnya tadi udah ketahan di area supply ya, cukup kuat. Actualnya ini artinya kalau misalkan forecastnya ini sesuai, artinya ada penambahan tingkat pengangguran atau unemployment claim jobless claim ya. Jadi bertambah, kalau misalkan bertambah itu menjadi bad news. Tapi kalau misalkan dia tidak sesuai dengan forecastnya, misalkan dia lebih kecil gitu ya, menjadi good news. Tapi gini ya, secara biasanya unemployment ini agak sesuai gitu ya. Yang semalam itu ya di jam 8.45 itu kan ada flash manufacturing PMI, teman-teman bisa lihat di situ. Di pertamanya di previousnya 50,2, forecastnya 49. Ternyata actualnya lebih tinggi 50,7. Tapi di flash service PMI untuk previousnya 54,4, forecastnya 52,8, ternyata actualnya lebih rendah di 51,4. Nah, tapi yang terjadi kenyataannya harga untuk indeks dolar ya lebih cenderung positif gitu.
Oke, jadi mungkin itu aja ya untuk analisa kita hari ini ya. Alhamdulillah semalam yang ngikutin saya udah tandain areanya walaupun tidak clean-clean amat lah. Sebelum saya close di live-nya itu saya udah tandain sebagai area demand untuk area buy. Harusnya teman-teman udah bisa profit ya. Dan udah malam jadi saya nggak kirim signal, jadi ya yang ikut di live aja. Ya, jadi mungkin itu aja analisa kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan teman-teman mendapatkan profit yang maksimal. Yang ingin join di VIP silahkan klik linknya di deskripsi ya. Untuk mentorship linknya juga saya taruh di deskripsi. Untuk channel gratis di Telegram linknya saya taruh di deskripsi. Nah, untuk di membership YouTube teman-teman bisa cek ya, untuk video langganan itu ada 3 step, ada 3 level. Yang pertama ada kawan trader, itu bisa menikmati video edukasinya lumayan lengkap. Kemudian untuk di level yang kedua sobat trader, teman-teman bisa akses itu di-link-kan ke Discord. Ya bisa link-kan di Discord, teman-teman bisa mendapatkan outlook yang kita mirroring dari Telegram, itu kita juga memunculkan di Discord. Jadi kita ya bisa bilang semi sinyal lah ya. Kemudian di level yang terakhir, di level ketiga ada mentor trader, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas mentorship. Nanti untuk jadwalnya 1 minggu sekali, nanti kita bisa komunikasi di Discord ya. So, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.